Jadi saya menggunakan Gandasil D ataupun Gandasil B ini dengan dosis yang sama. Artinya saya menggunakan dosis Gandasil B ini sama dengan dosis Gandasil D. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Salasin. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber, dari teman-teman di media sosial Facebook maupun Instagram. Banyak yang DM saya menanyakan berapa tentang takaran Gandasil B maupun Gandasil D. Itu takarannya, dosisnya itu berapa untuk dosis pengaplikasiannya. Jadi akan saya jawab dalam video kali ini. Oke teman-teman, jadi saya menggunakan Gandasil D ataupun Gandasil B ini dengan dosis yang sama. Artinya saya menggunakan dosis Gandasil B ini sama dengan dosis Gandasil D, cuman saya gunakan di waktu yang berbeda. Artinya untuk Gandasil D ini saya aplikasikan ketika fase vegetatif, dan Gandasil B ini atau buah ini saya aplikasikan ketika fase generatif. Oke, sekarang yang akan saya bahas dosisnya ya teman-teman. Jadi untuk Gandasil B akan saya taruh dulu. Saya bahas Gandasil B atau Gandasil khusus untuk buah atau fase generatif. Jadi Gandasil ini ya teman-teman, pada kemasan itu sebenarnya sudah tertulis dosisnya ini teman-teman. Di sini pada kemasan ini sudah tertulis, di sini tertulis bahwa dosisnya itu 10 sampai 30 gram per 10 liter dengan interval 8 sampai 10 hari sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman masih bingung ini karena mau ditimbang menggunakan timbangan apa. Jadi teman-teman gak punya timbangan ya, gak punya timbangan dengan dosis untuk membagi Gandasil B ini. Ini simpelnya seperti ini ya teman-teman. Gandasil B ini ataupun Gandasil D ini itu dosisnya satu bungkus ini, yang satu bungkus isi setengah kilo ini untuk 8 tangki isi 20 liter teman-teman. Untuk tangki sprayer isi 20 liter itu ini jadi 8 apabila teman-teman untuk dosisnya ikut anjuran yang tertulis pada kemasan Gandasil B ini ya. Sekali lagi, itu untuk anjuran dosis yang tertulis pada Gandasil ini, pada kemasan Gandasil. Ini satu bungkus Gandasil ini, B maupun yang D, itu untuk 8 tangki yang isi 20 liter. Karena kenapa saya bilang yang 20 liter, karena yang saya pakai sendiri itu selalu yang tangki 20 liter. Oke teman-teman, jadi kalau yang saya gunakan dosisnya itu biasanya untuk satu bungkus ini, ketika umur saya masukkan Gandasil B ini, ketika umur 40 hari baru saya masukkan ini teman-teman. Bukan umur, istilahnya umur 25 hari itu sebenarnya biasanya sudah muncul
bakal bunga, kuncup bunga itu sudah muncul kalau untuk tanaman cabai merah besar ya. Tapi saya masukkan ketika cabang sudah mulai ke kisaran 3-4 lah, itu baru saya masukkan Gandasil B ini. Itu saya menggunakan dosis biasanya kalau masih umur segitu saya jadikan 8 ini memang teman-teman, karena percabangannya cabai ketika umur segitu masih sedikit. Tapi kalau umur 50 hari atau lebih, satu bungkus Gandasil B ini saya jadikan 5 tangki isi 20 liter ya. Itu pun masih saya tambahkan pupuk MKP, monokalium fosfat teman-teman. MKP dari Pak Tani biasanya yang saya gunakan, tapi itu juga sesuai keyakinan teman-teman masing-masing. Isinya istilahnya itu kemantepan teman-teman masing-masing ya. Nah, MKP pun di situ unsur kalium dan fosfatnya juga sangat tinggi teman-teman. Cuman tidak selengkap Gandasil B ini. Kalau di Gandasil B ini masih ada unsur nitrogennya di sini. Meskipun itu jumlahnya sangat sedikit, tapi masih ada unsur nitrogennya. Jadi untuk memperkuat unsur fosfat dan kalium itu saya tambahkan MKP. Untuk dosis MKP sendiri nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi teman-teman mungkin yang masih bingung dengan dosis Gandasil B ini, teman-teman bisa baca di sini. Ada kemasan ini. Ada kemasan ini. Kalau untuk apa itu kandungan sendiri, untuk kandungan teman-teman bisa baca pada bagian bawah ini. Ya biasanya kebanyakan sih meskipun udah dibaca tapi teman-teman masih bingung, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk dosis Gandasil B itu saya kalau sesuai anjuran pada kemasan ini, satu bungkus ini dibagi menjadi 8 tangki yang 20 liter teman-teman. Dijadikan 8 tangki ukuran 20 liter dengan interval 8 sampai 10 hari sekali teman-teman. Jadi kalau saya sendiri tidak ikut anjuran seperti pada kemasan ini ya teman-teman. Saya punya cara sendiri, punya hitung-hitungan sendiri. Jadi yang saya tunjukkan pada teman-teman yaitu dosis yang ada pada kemasan ini. Jadi teman-teman catat, teman-teman ingat, untuk Gandasil B ini dosisnya 500 gram itu jadi 8 tangki isi 20 liter. Oke teman-teman. Oke teman-teman, maaf sekali saya membuat video ini mungkin sangat terganggu sekali suara-suara berisik, yang karena saya membuat video ini memang kondisi hujan ya teman-teman. Mulai dari tadi malam sampai pagi sampai siang hari ini sampai hampir azan kurang lebih 2:30 ini hujannya belum reda, ada reda sedikit, hujan lagi, reda sedikit, hujan lagi. Oke teman-teman, di sini saya membuat video. Di belakang saya ini ada benih yang baru saya taruh di media apa itu kotak ini agar lebih cepat kokoh, karena untuk lahan juga sudah mulai saya proses. Oke teman-teman, ini juga di depan ada, depan saya ini ada, ini itu banyak yang lain lagi karena ya, oke teman-teman.
Untuk dosisnya ini sama persis ini teman-teman, Gandasil B maupun Gandasil D ini sama, yaitu satu bungkus 500 gram ini dijadikan 8 tangki yang isi 20 liter dengan interval 8 sampai 10 hari sekali. Itu dosis yang ada pada kemasan ini ya teman-teman. Itu dosisnya sudah tertulis pada belakang kemasan, jadi teman-teman bisa dibaca, bisa dipahami. Kalau nggak punya timbangan, lebih baik kita bagi aja langsung, isinya berapa langsung kita bagi jadi berapa tangki, itu lebih simpel teman-teman. Jadi kita tidak perlu mencari timbangan. Masa kita mau nyemprot ke sawah bawa timbangan teman-teman. Cukup sekian pengalaman dari saya, informasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dulu buat teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, jangan lupa pakai masker. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.